Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjovan Afdillah dengan NIM 24071269394. Berasal dari kelompok 4 dengan mata kuliah praktikum, dan sehari ini saya akan membuat cara menginstal OS Zorin. Oke. Pertama itu unduh Zorin OS. Pilih versi Zorin OS yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Klik pada tombol download dan pilih versi yang diinginkan. Anda akan mendapatkan file yang bertipe ISO pada Zorin OS. Langkah kedua, membuat USB bootable. Setelah menginstal Zorin OS, Anda memerlukan juga media bootable seperti USB flash drive. Berikut adalah cara membuat USB bootable dengan menggunakan alat seperti Rufus untuk Windows. Yang pasti siapkan USB flash drive. Pastikan USB drive Anda memiliki kapasitas minimal 4 GB dan sudah di backup, karena proses ini akan menghapus seluruh data di dalamnya. Unduh Rufus. Buka Rufus, pilih USB drive Anda, lalu pilih file type ISO Zorin OS yang telah Anda unduh. Lalu klik Start membuat bootable. Langkah keempat, instalasi Zorin OS. Setelah Zorin OS dibuat, pilih opsi Install Zorin OS untuk memulai proses instalasi. Pilih bahasa yang diinginkan dan klik Continue. Lalu klik keyboard layout sesuai preferensi dan klik Continue juga. Pilih opsi partisi, erase disk, and install Zorin OS. Opsi ini akan menghapus semua data di hard drive dan menginstal Zorin OS. Jika Anda baru pertama kali menginstal, ini adalah pilihan yang mudah. Atau dengan pilihan something else, opsi ini memungkinkan Anda untuk mengatur partisi secara manual. Cocok jika Anda memiliki pengaturan partisi khusus untuk dual boot dengan sistem lain. Pilih lokasi penginstalan, pilih hard drive tempat yang Anda inginkan menginstal Zorin OS, konfigurasi pengguna, masukkan nama pengguna, kata sandi, dan nama komputer. Pilih apakah Anda ingin mengatur login atau meminta kata sandi setiap kali. Konfigurasi selesai, klik Install Now dan konfirmasi pilihan Anda. Proses instalasi akan dimulai. Zorin OS akan menyalin file dan menginstalnya ke hard drive Anda. Selama ini, proses ini akan dapat memakan waktu beberapa menit. Setelah instalasi selesai, Anda akan diminta untuk merestart komputer. Pastikan untuk melepas USB drive untuk menghindari boot dari USB lagi. Langkah kelima itu menyelesaikan instalasi. Setelah selesai restart komputer tuh, Anda akan dibootkan ke Zorin OS yang baru dimulai. Masukkan kata sandi dan akan dibawakan ke desktop Zorin OS. Mungkin akan diminta untuk melakukan beberapa perubahan sistem atau mengonfigurasi preferensi tambahan. Oke, sekian dari langkah-langkah penginstalasi OS Zorin dari saya. Berikutnya saya akan menyampaikan bab 3 tentang pencabangan if else. Oke, pada percabangan switch ini saya menggunakan program masukkan nomor hari. Program ini meminta pengguna untuk memasukkan angka antara 1 hingga 7 yang mewakili hari dalam seminggu. Berdasarkan input percabangan switch akan menentukan hari yang sesuai. Untuk phase K1 ini, jika pengguna memasukkan angka 1, maka program akan mencetak hari Senin. Case 2 hingga case 7 ini ya. Ini ya, sampai bawah sini. Itu setiap case mewakili hari lain dari hari Selasa sampai hari Minggu. Untuk default ini, jika pengguna memasukkan angka selain 1 sampai 7, program akan mencetak pesan kesalahan. Untuk cara kerja programnya, program akan meminta pengguna memasukkan angka. Berdasarkan angka yang dimasukkan, program menggunakan perintah switch untuk mencetak nama hari sesuai. Jika input tidak valid, misalnya nih saya masukkan angka 8, maka nomornya tidak valid. Nah, jika output yang diharapkan itu adalah jika kita masukkan angka 3 nih, maka keluarnya hari Rabu, karena kan Senin, Selasa, dan Rabu.
dan hasil 3. Nah, jika pengguna seperti yang saya bilang tadi, jika programnya tadi lebih dari saya buat angka dari 8, maka angkanya tidak valid. Oke, saya akan menjelaskan seluruh program untuk penjelasannya. INT-main ini adalah titik awal dari program C. Semua program C ini memiliki fungsi main ini. Karena eksekusi program dimulai dari fungsi ini. Tipe kembalian INT ini menunjukkan bahwa fungsi ini mengembalikan nilai bilangan bulat. Biasanya digunakan untuk menunjukkan status eksekusi program. Oke, fungsi main ini di dalamnya bersih kode yang akan dieksekusi oleh komputer, yaitu meminta input pengguna menggunakan switch ini. Main ini menggunakan switch untuk memeriksa input dan mencetak hasilnya. Lalu untuk printf ini digunakan untuk mencetak atau menampilkan teks ke layar. Dalam hal ini, program meminta pengguna untuk masukkan nomor hari antara 1 dan 7. Lalu fungsi printf ini berfungsi sebagai input atau untuk memberitahu pengguna apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini memasukkan nomor hari. Hari ini ya, hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Sabtu, sampai hari Minggu. Lalu fungsi scan ini ya, scan %d sama dan hari ini itu digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Pada program ini, scanf ini digunakan untuk membaca input angka yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel hari. Untuk %d %d ini digunakan untuk membaca input berupa bilangan bulat. Lalu dengan %hari ini, %hari ini menunjukkan bahwa alamat dari variabel hari, yaitu ini, diberikan sebagai tempat untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu switch ini ya, menggunakan switch untuk menentukan hari. Nah, program ini digunakan untuk membuat percabangan berdasarkan nilai dari variabel hari. Switch ini memungkinkan kita untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif berdasarkan nilai variabel tersebut. Nah, switch ini akan memeriksa nilai dari hari dan memilih case yang sesuai. Jika hari sama dengan 1, maka programnya akan dilaksanakan blok kode di bawah case 1, begitupun juga sampai case 7. Nah, jika tidak ada case yang tidak cocok atau tidak ada case tambah, tidak ada case gitulah kan, maka program akan mengeksekusi pada bagian default ini. Nah, untuk default saya jelaskan nanti. Sekarang untuk pada case 1 sampai case 7 ini untuk menentukan aksi apa yang diambil. Jika nilai variabel hari ini adalah cocok dengan nilai yang ada pada nilai case, misalnya
yang tadi saya contohkan, kita buat angka 1 dalam programnya, maka akan keluarlah pada hari Senin. Nah, break ini nih, setelah kode dalam tes yang pas dijalankan ini, perintah break ini digunakan untuk menghentikan eksekusi switch dan keluar dari struktur switch. Habis itu tanpa switch, program akan terus mengeksekusi semua cache yang ada di sini, cache semua yang cocok, meskipun seharusnya hanya ada satu dieksekusi. Habis itu default ini, jika tidak ada cache yang cocok dengan nilai variabel hari, misalnya nih tidak ada hari lagi, maka bagian default akan dijalankan. Dalam hal ini, jika memasukkan angka selain 1 hingga 7, maka program akan mencetak ini. Kita akan membuat nomor tidak valid. Masukkan nomor angka 1 sampai 7 /n petik, ya. Nah, ini sebagai spasi. Oke. Return. Oke, return ini digunakan untuk mengembalikan nilai ke sistem operasi setelah program selesai dieksekusi. Dalam banyak kasus, angka 0 ini menunjukkan bahwa program telah selesai dengan sukses. Sebaliknya, jika program berakhir dengan kode selain 0 ini itu dapat menandakan kesalahan. Oke, itu saja penjelasan saya dari materi percabangan switch. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi materi. Oke, pada percabangan if else ini, oke, saya menjelaskan aja lah ya. Yang pertama itu adalah printf ini kita masukkan sebuah angka, ya kan, untuk memasukkan nama program, ya. Lalu scan yang ini nih, angka-angka ini digunakan untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel angka dalam format %d. Digunakan untuk membaca input yang berupa angka bulat integer. If. Nah, untuk if ini itu tuh memeriksa apakah nilai angka ini lebih besar dari 0. Ini ya kan, yang lebih besar dari 0 ini, jika benar, maka program akan mencetak bahwa angka tersebut ini adalah positif. Lalu /n, koma, spasi angka. Jadi sama dengan juga else. Else ini jika kondisi keduanya sebelumnya salah, berarti angka adalah 0. Program akan cetak angka tersebut adalah 0. Jadi, untuk fungsi return menandakan bahwa program selesai dengan suksesnya, tidak ada kesalahan terjadi. Nah, jadi misalnya nih kita masukkan angka 1, maka hasilnya positif. Nah, begitupun dengan angka negatif lah kan. Misalnya kayak negatif 3, maka hasilnya adalah negatif. Nah, program yang salah itu tuh, jika angka itu adalah 0, ini ya, kita buat angka 0 di sini, maka angka isi tersebut adalah 0. Jadi tidak ada positif dan negatifnya, karena dari else ini sudah dibuat programnya. 0 itu adalah angka. Oke. Mungkin itu saja
program dari if else saya ini gampang kan? Jika ini kan cuman menginput masukkan sebuah angka aja. Jadi kita selesaikan dari saya untuk materi saya untuk video yang saya jelaskan tadi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.